Kembali lagi bersama saya di channel Sanju Tobing. Halo, salam para betor. Semoga kita selalu diberikan kesehatan hingga kita bisa terus meracik parlay. Oke betor, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan tekan tombol cap loncengnya untuk memberikan semangat bagi saya memberikan konten-konten yang terbaik untuk para betor, dimana kita bisa JP. Untuk hari ini saya akan memberikan tim terbaik. Ada 5 mix parlay yang akan saya prediksi, di mana diantaranya ada partai pertama Leicester menghadapi Tottenham, partai kedua ada Brentford menghadapi MU, partai ketiga ada Lille menghadapi Lorient dari Prancis. Untuk di Spanyol ada partai keempat Celta Vigo menghadapi Osasuna, partai kelima ada Valencia menghadapi Sevilla. Langsung saja kita ke partai yang pertama. Untuk partai pertama ada di Liga Inggris antara Leicester menghadapi Tottenham Hotspur, di mana Bandar memberikan pasaran untuk Leicester menghadapi Tottenham Hotspur, di mana Tottenham Hotspur memberikan poin seperempat, poin setengah, dan 0-0. Untuk di over undernya ada di over 23/4, over 3, over 2,5, di mana kita memprediksi untuk Leicester menghadapi Tottenham, di mana bertanding di Stadion King Power. Leicester bisa memanfaatkan peluang sebagai tuan rumah untuk mendapatkan tambahan poin memasuki pekan ke-22. The Possess menghuni peringkat 10 klasemen Liga Inggris dengan 25 poin, terpaut 8 angka dari Tottenham yang menghuni peringkat kelima dengan 33 poin. Kedua tim masih berpeluang melesat ke papan atas karena mengantongi tabungan 4 laga yang sebelumnya harus ditunda. Karena itu Tottenham pun diyakini akan berusaha keras menjungkalkan tuan rumah. Bagi Leicester, laga Inggris Premier League ini kontra Spurs pekan ini menjadi pertandingan pertama mereka di ajang Liga Inggris tahun ini. Sebelumnya skuad asuhan Brendan Rodgers dijadwalkan bertemu Norwich, Everton, dan Burnley, tapi semua laga ditunda akibat kasus COVID-19. Cedera di kubu Leicester mulai mereda dengan kembalinya beberapa pilar. Hal itu sudah ditegaskan oleh Brendan Rodgers jelang laga kontra Burnley sebelum akhirnya laga dibatalkan. Kami mendapatkan Patson Daka kembali, Luke Thomas akan kembali, Algarpun Soyuncu akan kembali dapat bermain, ujar juru taktik asal Irlandia itu. Kiernan Desbury, Hall, dan James Justin juga sudah pulih, yang merupakan berita bagus bagi kami. Mereka akan siap untuk bermain, tetapi belum tentu bisa untuk full bermain. Sementara untuk di kubu seberang, Tottenham sedang datang membawa misi bangkit dari kekalahan. The Louis Whites baru saja keok dalam perebutan tiket final Carabao Cup dari Chelsea dengan agregat 3-0. Namun derby London itu urung digelar karena kubu lawan kekurangan pemain. Kubu tuan rumah Leicester masih bermasalah dengan stok pemain akibat cedera dan Piala Afrika 2022 ya para betor ya, di mana ada Wesley Fofana, Ricardo Pereira, Ryan Bertrand, dan Jamie Vardy serta Johnny Evans dipastikan absen karena cedera. Sementara itu 4 pemain milik The Possess kini sedang berlaga di AFCON 2022, yakni Daniel Amartey, Wilfred Ndidi, Kelechi Iheanacho, dan Namplas Mendy. Di kubu Tottenham, sementara yang berkurang hanya Son Heung-min yang tidak bisa tampil lantaran cedera. Untuk yang lainnya tidak ada ya. Pemain Deli juga tidak ada yang pergi ke Piala Afrika untuk Tottenham Hotspur. Untuk formasinya di sini Leicester memakai 3-4-1-2. Untuk pemainnya semisal Mark Albrighton, Kaglar Soyuncu, Jannik Vestergaard, Luke Thomas, Yuri Tielemans, Desbury Hall, Ademola Lookman, James Maddison, Harvey Barnes, Patson Daka. Untuk Tottenham Hotspur formasi 3-4-2-1. Ungo Loris, kipernya Davinson Sanchez, Eric Dyer, Ben Davies, Emerson Royal, Oliver Skip, Emil Hojbjerg, Ryan Sessegnon, Lo Celso, Harry Kane, Lucas Moura. Oke, langsung saja kita memprediksi para betor, di mana kita sebaiknya untuk memegang karena melihat pemain tadi kita meragukan untuk memegang di Leicester, sementara di Tottenham dengan pemain yang berkurang hanya di Son Min-heung. Mungkin ini bisa jadi jebakan ya, kenapa Tottenham cuma ngasih seperempat. Sebaiknya kita memegang di Leicester dengan menahan setengah atau menahan seperempat, ataupun para better bisa juga mengambil di 0-0. Sebaiknya saya
menyarankan untuk menahan di seperempat untuk Leicester. Untuk di over under sebaiknya kita memegang di under 3 atau di under 2/3/4. Oke para betor, untuk partai yang kedua di mana di sini ada Brentford menghadapi Manchester United, di mana pasarannya Bandar memberikan untuk MU memberikan poin 3/4, memberikan poin 1, poin setengah. Untuk over undernya ada di over 2,5, over 2/4, over 2/3/4. Langsung saja kita ke prediksinya. Untuk prediksi antara Brentford menghadapi MU, di mana akhir pekan kemarin MU gagal menang di kandang Aston Villa. MU sempat unggul melalui sepasang gol Bruno Fernandes menit 6 dan 67, namun tim besutan Ralf Rangnick itu kebobolan 2 gol balasan Villa mencetak gol John Ramsey menit 77 dan menit debutan pemain Philippe Coutinho menit 81. Kegagalan MU itu tak lepas dari performa mengecewakan beberapa pemainnya. Namun performa MU masih lebih baik daripada Brentford yang baru saja menelan 2 kekalahan telak secara beruntun. Tim debutan Premier League itu tumbang 1-4 di kandang Southampton, kemudian tersungkur 0-3 di markas Liverpool. Untuk prediksi permain untuk Brentford, di mana ada formasi 3-5-2, ada Fernandes, Picknock, Jenson, Aijer, Canos, Jensen, Norgard, Jadnel, Roslip, Bemo dan Tony. Strikernya pelatihnya Thomas Frank. Info squad yang meragukan ada Raya cedera, Gode cedera, Da Silva cedera, Onyeka Piala Afrika, Janka meragukan, Jean-Pierre meragukan. Untuk Manchester United ada formasi 4-2-3-1, di mana ada De Gea, Shaw, Maguire, Varane, Dalot, McTominay, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Sancho, Ronaldo. Untuk pelatih Ralf Rangnick, di mana info squad Bali ke Piala Afrika, Martial tanda tanya, Wan-Bissaka meragukan, Rashford meragukan, Pogba meragukan, Ronaldo meragukan. Langsung saja kita ke prediksinya. Untuk prediksi antara Brentford menghadapi MU, di mana kita sebaiknya memegang di MU dengan memberi poin 3/4 atau poin setengah. Dengan over under sebaiknya kita menahan di under 2/3/4. Oke, langsung saja yang ke partai ketiga, di mana ada Liga Prancis antara Lille menghadapi Lorient, di mana pasarannya di sini Bandar memberikan untuk Lille memberikan poin 1, poin 3/4, poin 1/4. Di over under ada over 2,5, over 2/4 dan over 2/3/4. Langsung saja kita ke prediksinya para betor. Untuk Lille, di mana di sini ialah dia tim tuan rumah, ada di posisi ke-10 di Liga 1 sesudah cuma kumpulkan 29 poin dari 20 laga pembukaan mereka musim ini. Sementara Lorient tempat posisi ke-18 degradasi, di mana mempunyai poin serupa 17 dengan Troyes yang ada di posisi ke-17. Lille ialah juara bertahan di dalam Liga 1 sesudah memenangi gelar keempat mereka di musim kemarin, tapi akan adil menjelaskan itu jika ia pertahanan menyebabkan untuk klub nama ini. Lille cuma 8 poin ada di belakang Marseille yang ada di urutan ketiga, dan akan yakin jika mereka sanggup naik seksi dalam beberapa minggu ke depan. Itu terutama karena performa paling akhir mereka benar-benar mengagumkan. Pasukan Joge Corpetne sedang dalam 8 laga tidak pernah kalah di Liga Prancis. Itu terhitung 3 kemenangan dari 5 laga paling akhir mereka, dan mereka bermain seri 1-1 dengan Marseille pada Minggu. Untuk Lorient dalam pada itu sekarang ini tempat 100 ke-18 di Liga 1 sesudah kumpulkan 17 poin dari 20 laga pembuka mereka musim ini. Mereka mencatat cuma 3 kemenangan dalam prosesnya. Lorient sebetulnya tidak pernah meraih kemenangan di Liga semenjak menaklukkan Nice pada 22 September, tapi mereka sudah share poin pada 8 peluang musim ini dan tidak jauh terpaut ke bawah. Memang cuma ada 2 poin yang memisahkan tim tamu dari Metz di posisi ke-15, memiliki arti jika mereka menghasilkan positif bisa secara mudah dikeluarkan mereka dari zona kemunduran. Lorient saat ini menempati posisi ke-18 setelah mengumpulkan 17 poin. Oke, langsung saja kita memprediksi Lille. Kondisinya saat ini akan kehilangan Timothy Weah dan Leo Jardim karena cedera. Sementara Benjamin Andre akan diskor karena kartu merahnya melawan Marseille pada Minggu malam. Pelatih kepala Gorfen kemungkinan akan tetap percaya dengan mayoritas tim yang mulai pada akhir pekan. Sementara Seka akan menggantikan Ande yang diskor di posisi lini tengah. Gabriel Gudmundsson juga merupakan opsi untuk berubah. Tetapi tuan rumah harus kembali berbaris dalam formasi 4-4-2 dengan Jonathan David dan Burak Yilmaz tampil sebagai 2 pemain depan. Adapun Lorient Dango Ouattara absen karena keterlibatan di Piala Afrika. Sementara Samuel Lorik, Stefani Diarra, Jeremy Morel dan Fabien Lemoni absen karena cedera. Namun tim tamu tidak akan mendapatkan masalah baru melawan Angers pada hari Minggu. Jadi tidak akan mengejutkan melihat XL yang sama turun ke lapangan dalam formasi 5-3-2. Armand Laurenti adalah pencetak gol terbanyak Lorient di Liga musim ini dengan 4 gol, dan pemain berusia 23 tahun itu harus kembali tampil di ujung serangan sebagai tim tamu.
Untuk susunan pemain di sini dia ada Lille, ada Celik, Ponte, Kubik, Botman, Renildo, Sanchez, Onaka, Seka, Bamba, David, Ilma. Untuk Lorient ada Nardi, Mendes, Jens, Laporte, Petrov, Legorp, Livi, Mankoldit, Albergel, Mopi, Lorente. Untuk terakhir Lille sangat mengesankan dan yang sang juara hanya kalah 1 kali pertandingan di Liga musim ini. Lorient tidak melakukan perjalanan dengan baik, jadi kami mengharapkan Lille mengumpulkan ketiga poin pada Selasa malam dengan yang relatif rutin. Saya ini memprediksi untuk Lille menghadapi Lorient ya para betor ya, dimana Liga Prancis ini sering prank ya, supaya kita memegang di Lorient dengan menahan 1/4 ataupun menahan di under 2/3/4. Karena melihat dari head to headnya masih 50-50 nih antara dua klub ini ya better ya. Kita menahan di 1/4 dan under 2/3/4. Langsung saja untuk partai yang keempat, di mana ada pertandingan di Liga Spanyol antara Celta Vigo menghadapi Osasuna, di mana pasarannya Bandar memberikan untuk Celta Vigo memberikan poin setengah, poin 1/4, poin 3/4, di mana over under ada di over 2/4, over 2 dan over 2,5. Langsung saja kita ke prediksinya. Langsung saja partai yang keempat, di mana Celta Vigo tidak mau mengulangi hasil paling akhir mereka di usai kekalahan 1-0 di La Liga dengan menantang Real Sociedad. Dalam laga itu Celta mempunyai 59%. Dalam 6 laga paling akhir mereka Celta Vigo bimbingan Eduardo sudah capai sasaran sekitar 8 kali dan jumlah rata gol per laga 1,3/3. Menjelang tatap muka ini Celta Vigo belum terkalahkan di Liga oleh Osasuna di dalam 2 laga awal. Osasuna akan masuk laga sebagai kelanjutan dengan kemenangan 2-0 dengan menaklukkan Cadiz dalam laga paling akhir mereka. Dalam laga itu Osasuna sukses kuasai 60%. Statistik tidak bohong dan Osasuna sudah kecolongan dalam 5 dari 6 laga paling akhir mereka, kecolongan 8 gol keseluruhannya di baris belakang. Celta Vigo mempunyai 4 usaha ke gawang dengan off target. Ini agak membagongkan ini prediksinya Liga klasemen tengah ini. Seperti bentuk konsisten Celta Vigo sepanjang musim mereka membutuhkan 10 poin. Oke para betor, langsung saja kita kondisi pemain. Meski sempat tertinggal dengan skor tipis di Sociedad, Godet bisa bertahan dengan tim Celta yang sama memulai pertandingan itu. Nolito diperkirakan tetap berada di antara pengganti, di mana ia bisa bergabung dengan Augusto Solaro, Ruben Blanco dan Renato Tapia setelah cedera. Osasuna mendapat pukulan ganda dengan berita bahwa David Garcia dan Unai Garcia keduanya nyatakan positif kena virus corona. Jika korban cedera jangka panjang Aridane Hernandez dianggap tidak cukup fit untuk dipilih, Oyerson Jurjo dapat bermitra dengan Juan Cruz di tengah pertahanan, kecuali ada masalah yang tidak terduga. Prediksi susunan pemain, kemungkinan susunan pemain Celta Vigo: Dituro, Malo, Aido, Araujo, Galan, Mendes, Beltran, Suarez, Cerpi, Aspas, Mina. Kemungkinan susunan pemain Osasuna ada Herrera, Vidal, Sanjurjo, Cruz, Cote, Barca, Mancayola, Toro, Garcia, Bunime. Dua tim akan melihat ini sebagai peluang untuk membuat jarak jauh lebih antara mereka dan zona gradasi. Namun mereka juga akan waspada terhadap kekalahan yang akan membuat mereka terus melihat ke atas. Bahwa mereka membuat kami memprediksi ini, dimana kita sebaiknya untuk partai Celta Vigo menghadapi Osasuna, dimana saya memprediksi di sini sebaiknya kita memegang di Celta Vigo dengan memberikan poin 1/4 ataupun poin setengah. Untuk over undernya kita memegang di under 2,5. Oke, langsung saja kita ke partai yang terakhir, di mana big match antara Valencia menghadapi Sevilla, di mana Bandar memberikan untuk Sevilla memberikan poin 1/4 dan 0-0. Untuk over undernya berada di over 2,1/4 dan over 2. Langsung saja kita ke prediksinya. Untuk prediksinya untuk Valencia menghadapi Sevilla, di mana Valencia ingin meneruskan dari akhir kali mereka meninggalkan dengan kemenangan 0-1 Copa del Rey atas versus Atletico Baleares. Dalam laga itu Valencia sukses kuasai 40% penguasaan bola dan 9 tendangan ke gawang. Salah satu pemain yang cetak gol untuk Valencia adalah Marcos Andri. Tindak lanjuti kekalahan akhir dari Real Madrid betis pertandingan Copa del Rey, Sevilla dan simpatisan perjalanan mereka akan mengharap jika mereka dapat memperoleh hasil lebih baik di laga ini. Rangkaian performa yang paling oke dari unit pertahanan Sevilla sudah hasilkan perhitungan gol ke gawang mereka. Oke.
Oke para beto, di sini saya memprediksi dari perspektif Valencia. Mereka memiliki pandangan untuk mencoba menanggapi 2 kekalahan beruntun di La Liga setelah turun ke Espanyol dan Real Madrid. Tim asuhan Jose Bardolas masih terpaut 5 poin dari Atletico Madrid yang berada di urutan keempat, tetapi Los C dapat mengalami kemunduran lagi pada tahap musim ini. Valencia memiliki sejumlah ketidakpastian menjelang pertandingan ini dengan pemain seperti Thierry Correra, Denis Kerspe, Maxi Gomez, Daniel Was, dan Elder Costa baru-baru ini dinyatakan positif COVID-19. Sementara beberapa pemain tersebut kemungkinan akan kembali. Bordalas memiliki banyak hal untuk direnungkan, tetapi Uros Rosic dan Yunus Musa keduanya merupakan opsi jika diperlukan. Jules Koundé adalah salah satu dari sejumlah pemain Sevilla yang mendorong untuk ditarik kembali setelah hanya tampil di bangku cadangan melawan Real Betis. Marcos Acuna juga akan tampil bek kiri, tetapi Yosef En-Nesyri dan Munir El Adadi tidak tersedia karena Piala Afrika. Jesus Corona sedangkan dalam pertarungan untuk awal pertamanya setelah kedatangannya baru-baru ini dari Porto. Prediksi pemainnya untuk kemungkinan susunan pemain Valencia di mana ada Chilesen, Was, Diakabi, Alderete, Gaya, Costa, Guillamon, Ras, Duro, Guedes, Gomez. Untuk Sevilla di mana ada Dimitrovic, Montiel, Konde, Carlos, Acuna, Rakitic, Fernando, Jordania, Gomez, Mircampos. Berdasarkan permasalahan ini, Sevilla adalah favorit untuk kontes ini, tapi Valencia akan merasa bahwa mereka dapat meningkat permainan mereka di depan pendukung mereka sendiri ketika mempertimbangkan semua hal kemenangan yang akan diperjuangkan dengan susah payah. Oke, langsung saja kita memprediksi untuk partai yang terakhir antara Valencia menghadapi Sevilla, di mana kita sebaiknya memegang di Sevilla dengan memberikan poin 1/4 ataupun leg-legan, ataupun kalau para better ingin menaikkan oddsnya kita bisa memegang win. Untuk saya menyarankan sebaiknya kita memegang di Sevilla dengan memberikan poin 1/4 ataupun di over under kita mengambil di over 2. Oke lah para betor, itu tadi prediksi terbaik saja. Ada 5 tim terbaik yang telah saya berikan supaya kita bisa JP. Tidak lupa juga saya mengucapkan untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah selalu diberikan kesehatan hingga terus kita bisa berkarya meracik parlay. Saya juga tidak lupa mengucapkan kepada para betor untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan membantu pemerintah dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengkonsumsi vitamin, dan mencuci tangan. Oke para betor, jangan lupa untuk like, subscribe, dan cap loncengnya supaya saya selalu semangat untuk memberikan konten-konten yang terbaik untuk para betor. Oke para betor, semoga kita selalu JP. Good job and good bless you.